Justru dengan terbangunnya gedung-gedung SMA atau sekolah-sekolah menengah atas SMK yang baru, harapan kami jangan sampai mematikan sekolah-sekolah swasta yang ada. Bagaimana pemerintah provinsi di sini bisa bersinergi, bisa memperhatikan, sebab membangun gedung saja belum selesai urusannya. Ini dampaknya nanti kan kemana? Ke kualitas. Persoalan mutu dan kualitas pendidikan. Bagaimana kemudian seorang guru yang harusnya 24 jam mengajar itu sudah hasil daripada instruksi dan penelitian, ini sekarang dapat jam sampai 40 tanpa diberikan semacam insentif lah. Orang tua yang tidak mampu justru lebih banyak ada di swasta, sementara maaf, yang sekolah di negeri lebih dominan anak-anak yang berasal dari keluarga mampu. Harusnya subsidinya kepada swasta dong. Jangan berdalih karena itu swasta. Tapi yang belajar di swasta itu adalah anak bangsa. Semesta Bali Channel, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti, dan hari ini kita akan berbincang-bincang santai menyoal tentang pendidikan khususnya di level menengah. Dan di studio sudah hadir kawan kita, sahabat saya sendiri, Pak Putra Wijaya. Gimana Pak Putra? Baik, sehat? Sehat. Kayaknya kita lama banget nggak ketemu ya. Ketemu ya. Kita juga dulu sama-sama pada zaman reformasi berjalan pada rel masing-masing, dan sekarang sudah menjadi tokoh pendidikan dan pelaku sekaligus memiliki sekolah-sekolah di menengah nih. Nah, kita hari ini bincang-bincang tentang pendidikan ya. Menurut Pak Wijaya, apa sih sebenarnya makna pendidikan bagi anak-anak bangsa kita ini? Baik, terima kasih pada Semesta Bali Channel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi saya kira persoalan pendidikan itu adalah persoalan hak kita semua, hak anak bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri, bahwa setiap warga negara ya wajib untuk mendapatkan pendidikan. Dengan sendirinya pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan itu sendiri tanpa adanya kecuali. Oke, sekarang pemerintah kan sudah menyelenggarakan pendidikan. Nah, apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menyentuh kepentingan pendidikan sebagai sebuah hak? Jadi pertama saya harus apresiasi dulu apapun kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali berkenaan dengan kebijakannya di dalam bidang pendidikan. Saya kira secara fisik apa yang dilakukan oleh Pak Koster 3 tahun terakhir ini, saya kira sudah patut kita acungi jempol. Terutama saya lihat dari aspek fisiknya. Apa itu adalah membuat infrastruktur terhadap pendidikan itu sendiri, terutama berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru, terutama SMA dan SMK negeri di Provinsi Bali itu sendiri. Akan tetapi mohon maaf. Jadi kalau pendidikan itu kan ada pendidikan PAUD gitu ya, pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, lah itu ya sebagai pendidikan dulu. Nanti perguruan tinggi ada politeknik itu belakangan. Betul. Nah, urusannya nih gimana nih? Kalau SD, SMP? Kita kan tahu di dalam Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang nomor pasal 31 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2003 itu kan kita mengenal ada jenjang-jenjang pendidikan. Jadi jenjang pendidikan dasar itu kan dari sekolah dasar dan menengah pendidikan dasar. Sedangkan TK itu sendiri kan payungnya PAUD, pendidikan anak usia dini, beda lagi. Sementara di pendidikan menengah itu ada SMA dan SMK.
Nah, tempo hari jenjang pendidikan dasar maupun menengah ini kan otonom di daerah tingkat 2. Itu di ranahnya bupati dan wali kota. Nah, semenjak tahun 2017 kan ada pengalihan pengelolaan dan pembinaan SMA dan SMK ini di provinsi. Kita mau bicara tentang SMA dan SMK. Topik kita hari ini ranahnya adalah gubernur provinsi. Terus apa tadi sudah diapresiasi nih kebijakan gubernur? Jadi begini, saya apresiasi kebijakan gubernur dalam rangka membangun secara fisik gedung-gedung persekolahan untuk SMA dan SMK. Saya kira, maaf, kalau boleh saya berikan masukan ataupun kritik yang membangun dalam hal ini, saya kira itu kebijakannya belum begitu pas ya. Kenapa? Karena sebelum dibangunnya sekolah-sekolah negeri, di wilayah-wilayah itu sudah ada SMA, SMK swasta yang selama ini sudah eksis. Justru dengan terbangunnya gedung-gedung SMA atau sekolah-sekolah menengah atas SMK yang baru, harapan kami jangan sampai mematikan sekolah-sekolah swasta yang ada. Bagaimana pemerintah provinsi di sini bisa bersinergi, bisa memperhatikan, sebab membangun gedung saja belum selesai urusannya. Jangan sampai seperti pemerintah Orde Baru loh, ketika beliau dulu membuat impres SD, lalu kemudian terjadi regrouping karena kelebihan daripada jumlah sekolah. Yang terjadi sekarang seperti apa? Justru terjadinya penurunan jumlah siswa yang dikelola oleh swasta dengan dibangunnya negeri-negeri itu. Jangan lupa bahwa di swasta itu sendiri kan ada guru juga, ada juga infrastruktur yang dimiliki oleh swasta, dan rata-rata sekolah ini adalah sekolah-sekolah swasta yang sudah tua, sehingga artinya fasilitasnya sudah cukup lengkap sekali. Mestinya seperti apa mestinya? Mestinya dibangun semacam sinergi antara negeri dan swasta. Kalau di wilayah itu sudah ada sekolah swasta, untuk apa membangun negeri lagi? Bantulah swasta itu, baik dari segi infrastrukturnya, gedungnya direnovasi, diberikan dana. Tidak perlu gitu. Tidak perlu gaji, kan? Karena persoalannya tidak bisa selesai membangun gedung begitu saja. Bagaimana gurunya, bagaimana lahan parkirnya, bagaimana sumber daya pendukung lainnya. Sekarang banyak rentetannya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu justru akan lebih besar. Lebih besar menurut hemat saya. Daripada membantu sekolah swasta yang sudah ada. Tapi kan swasta juga diakreditasi. Artinya apa yang beda dengan swasta? Dia menggunakan kurikulum yang sama. Dia juga bisa dibantu dengan guru negeri. Juga memecahkan pendidikan dan pelatihan buat gurunya. Kita pikir membuat asumsi kan kalau mereka tidak terpenuhi syarat-syarat pendirian sekolahnya tidak mungkin. Nah, rata-rata sekolah itu sudah di atas 10 tahun berdirinya, sehingga dia boleh dikatakan sudah mapan lah dalam implementasi kurikulum, dalam penerapan kurikulum itu sendiri. Nah, persoalannya kan ada kebijakan bahwa pemerintah itu memberikan wajib belajar 12 tahun. Boleh, tapi kan tidak mutlak harus otonomi, harus ditangani langsung oleh negeri itu sendiri. Jadi masalahnya bagaimana kemudian swasta bisa memperlakukan siswa seperti negeri, kan sulit. Kenapa tidak? Bisa nggak? Bisa, kenapa tidak? Karena kan dari caranya? aspek kurikulum dia sudah sama. Fasilitas yang mendukung proses pembelajaran di swasta juga tidak kalah daripada negeri. Nah, bagaimana kenyataannya sekarang kalau misalnya negeri overloading? Kan berkaitan dengan persoalan kualitas, persoalan dengan daya dukung, baik dilakukan oleh guru maupun oleh tenaga kependidikan itu sendiri. Negeri tanpa memperhatikan kapasitas. Dan ini dampaknya nanti kan kemana? Ke kualitas. Persoalan mutu dan kualitas pendidikan. Bagaimana kemudian seorang guru yang harusnya 24 jam mengajar itu sudah hasil daripada instruksi dan penelitian. Ini sekarang dapat jam sampai 40 tanpa diberikan semacam insentif lah. Di situ persoalannya. Di situ persoalannya. Belum lagi persoalan tenaga gurunya sudah kecapean, belum lagi misalnya lahan parkir. Sehingga justru sekarang banyak terjadi di negeri itu terjadi double shift. Dan persoalan double shift itu sebenarnya sudah lewat. Artinya sudah menyalahi ya? Tidak boleh ada pembelajaran yang dilakukan pagi sore.
Permendikbud 17 2017 kan mengatur jumlah kuota jumlah anak dalam satu rombongan belajar. Jadi di SD itu 28 orang, di SMP itu 32, SMA itu 36. Dan itu pun ada rasio, hanya 30 dalam satu sekolah. Jadi rombelnya hanya 30. 10 di kelas 10, 11 di kelas 10 di kelas 11, 12, 10 di kelas 12 sehingga keseluruhannya rombel yang ada itu mestinya 30. Sekarang dicek, silakan. Tidak sesederhana itu ya pembangunan pendidikan. Iya, sebenarnya jumlah kursi yang tersedia di Bali dibandingkan dengan lulusan SMP, saya kira udah pas. Kalau diterapkan Permendikbud nomor 17 2017 yang sampai dengan saat ini belum dicabut, rasionalisasi sekali jumlah antara rombel dengan RKB yang ada. Termasuk di dalamnya sekolah-sekolah swasta. Untuk apa pemerintah negeri pusing-pusing membangun sekolah sementara di sana ada swasta? Kenapa tidak swasta diberikan juga dana pendamping dari APBD? Sementara saat ini dana pendamping itu hanya diberikan kepada sekolah negeri. Pendidikan itu hanya urusan pendidikan sekolah negeri. Iya, kan begitu jadinya. Swasta hadir untuk membantu negeri. Membantu negeri. Swasta lebih dulu ada daripada kita merdeka ini kan. Oke, Pak Putra minum dulu biar santai kita. Terima kasih. Oke, minum Pak, Pak. Ya menarik juga ini. Oke, saya lanjut nih. Pak Putra sendiri kan sebagai pelaku nih. Ya, boleh dikatakan begitu. Pelaku dalam mengelola pendidikan, khususnya untuk level SMA dan SMK. Nah, sementara di sisi yang lain, ini kan ada kebijakan pendidikan untuk semua, kemudian ada pendidikan untuk termasuk di dalamnya orang miskin ya. Kalau tidak salah, beralihnya kewenangan mengelola SMA dari kabupaten ke provinsi itu zamannya Pak Mangku kalau nggak salah. Iya, 2017 mulai. Oke, karena alasan kabupaten nggak punya duit. Untuk membiayai sekolah SMA, SMK, maka duitnya duit provinsi. Betul. Oke, nah sekarang gimana nih untuk melakukan strategi ini untuk anak-anak didik kita? Kemana mereka harus bersekolah gitu ya? Kita lupakan dulu negeri dan swasta lah. Ini kita bicarakan generasi kita berikutnya nih. Ya betul. Ya, karena kadang-kadang orang sekarang kan anak-anak itu maunya sekolah ya temannya ke SMA semua. Nanti setelah itu apa gitu kan? Betul. Nah, gimana kira-kira strateginya, Pak? Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Wisnu yang terakhir, saya ingin tanggapi dulu dalih ataupun alasan mengapa tingkat 2 kabupaten kota tidak diberikan mengelola, tapi dia ambil alih sejak 2017. Pernyataan itu saya bantah, tidak pas. Karena dulu SMA swasta dan SMK swasta yang ada di Kabupaten Badung itu diberikan dana pendamping oleh masing-masing. Jadi kabupatennya yang nggak sama. Ya sama. Jadi ada khususnya kabupaten yang kaya, dia bisa memberikan sementara dana pendamping yang miskin. Kalau nggak salah itu ya. Iya. Ini kan perintah undang-undang. Karangasem. Ya, perintah undang-undang. Jadi pasal 31 Undang-Undang Sistem Pendidikan. Sementara mereka minta bantuan ke provinsi, provinsi tidak bisa bantu karena kewenangannya ada di kabupaten. Iya kan begitu tempo hari. Dan sementara untuk SMA SMK di Badung yang saya ketahui itu pernah diberikan dana pendamping yang sama dengan dana pendamping yang berasal dari APBN, dari reguler namanya. Jadi, hanya Badung yang bisa lakukan itu. Badung yang bisa lakukan itu. Nah, setelah ke provinsi, justru SMA SMK di Badung itu nihil, tidak mendapat dana pendamping dari provinsi. Nah, ini yang perlu saya koreksi dan ini saya berikan masukan agar kedepannya tolong dong hak daripada warga negara kan sama. Di mata hukum. Saya pikir tidak hanya Badung. Ya, di sini tidak hanya Badung. Karena yang lain juga sama. Yang jumlahnya juga. Kalau tidak salah SMA, SMK swasta itu ratusan ya. Iya, ratusan. Kan seimbang sebenarnya jumlah SMA dengan SMA, terutama dilihat dari jumlah anak-anak yang bersekolah di negeri dengan sekolah yang di swasta. Kacamata negeri dan swasta itu mestinya sudah harus dihapus berkaitan dengan penganggaran ya. Iya, benar. Karena swasta dan negeri itu juga diberlakukan sama oleh undang-undang. Dia harus akreditasi, dia harus melengkapi sarana prasarana. Kalau tidak salah begitu ya. Betul. Gurunya, rasionya. Oke.
Kalau sudah namanya lembaga pendidikan di bawah undang-undang, mereka kan harus melaksanakan undang-undang dan tunduk pada aturan-aturan baik tentang undang-undang sistem pendidikan nasional maupun peraturan pemerintah dan Permendikbud, keputusan menteri dan lain sebagainya. Nah, berkait dengan pertanyaan Pak Wisnu yang kedua, harusnya sekarang kan tidak semua anak dialihkan ke SMA. Nah, bagaimana dengan anak yang nantinya dia tidak punya pembiayaan untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi, yang masuk SMA itu kan minim dengan keterampilan, bukan berarti tidak ada. Kenapa tidak diarahkan dan didorong anak-anak ini masuk ke sekolah menengah kejuruan, karena moto SMK itu ada namanya BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Sehingga ketika ia tidak bisa melanjutkan, dia bisa bekerja. Ketika dia tidak bisa bekerja, dia bisa berwirausaha. Nah, siapa yang sebenarnya bisa mengingatkan ini? Ini penting ini. Iya. Karena kadang-kadang anak-anak itu dia tidak mengerti. Tidak mengerti. Ketika ditanya setelah SMP, Anda mau kemana? Tidak bisa dia jawab. Ketika dia bilang SMA, kenapa? Iya. Karena temennya. Kebanyakan begitu. Mestinya ada semacam psikolog atau tes apa itu TPA di level SMP ini, untuk mengarahkan anak-anak itu dia potensinya kemana. Betul. Iya kan? Menurut saya ada dua hal paling tidak. Ada yang bisa berupa instruksi dari kepala dinas pendidikan, apakah itu pendidikan provinsi atau kabupaten, agar guru BK, bimbingan karier, yang dulu disebut dengan BP. Guru apa itu BP atau sekarang dikenal dengan BK, bimbingan karir, ini yang memberikan pengetahuan kepada anak-anak agar kemana dia harusnya di sana ada hasil tes potensi akademik, kemampuan akademik, dia harusnya kemana mereka ini. Kalau memang akademiknya tidak kuat, kenapa dia tidak didorong untuk masuk sekolah vokasi saja, sehingga dia punya keterampilan setelah tamat SMA ataupun tamat SMK. Sehingga dengan demikian untuk mencari tenaga menengah terampil dia udah oke. Ini yang kosong kita. Dia sudah punya skill itu kosong. Jadi kalau di pasar kerja kan ini yang kosong. Ini yang kosong. Sarjananya banyak. Tenaga menengahnya yang terampil itu yang kurang. Nah, sehingga masa untuk membangun sebuah gedung arsitek yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja. Ini kan harusnya teori piramid yang berlaku. Benar. Begitu. Nah, yang kedua dorongan orang tua mestinya. Mampu mengarahkan anaknya kemana. Tapi banyak orang tua kita, mohon maaf, tidak berdaya dengan anak-anak sekarang. Jadi kemana mau arah anaknya ya ke sana. Sehingga akhirnya orang tua tidak paham juga. Mengapa harus ke SMA anaknya didorong. Sementara dia nantinya ketika tamat SMA mesti harus melanjutkan untuk dia bisa punya skill. Tapi SMK kan boleh melanjutkan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya kan boleh kan? Iya, pemahaman orang tua sekarang kan dianggap kalau nanti tamat SMK tidak bisa melanjutkan. Padahal tidak. Kemana saja bisa melanjutkan kok. Baik Eksata maupun IPS di perguruan tinggi, apalagi yang bahasa. Gitu. Nah, ini kan kaitannya sekarang dengan SMK nih. Betul. Kita fokuskan sekarang ke SMK. Satu. Ada semacam kecenderungan ini tren di tingkat anak-anak ini masuk SMK itu kayaknya masuk kelas menengah kedua, kelas 2 lah. Jadi kurang ngetren lah. Nah, gimana cara merubah pola pikir ini, Pak Putra? Saya kira itu tidak pas dan justru itulah yang menjadi tantangan kita bersama. Lembaga pendidikan yang mengelola pendidikan vokasi atau SMK itu sendiri harus berbenah diri. Memang introspeksi ke dalam itu bagaimana keunggulan daripada sekolah kita itu mesti harus diimplementasikan, mesti harus disosialisasikan. Kalau tidak, anak-anak tidak bisa mengenal kita. Itu salah satu. Hal-hal yang lain saya kira banyak. Mesti di sini dukungan masyarakat, dukungan orang tua, dan dukungan stakeholder juga tidak bisa lepas. Karena mereka kan harus mengacu kepada DUDI ini, dunia usaha dan dunia industri. Sekarang the usernya siapa? Apa yang harusnya? Oleh karenanya kurikulumnya memang harus dibuat link and match ini. Jadi nyambung ini. Apa kepentingan DUDI itu sendiri? Dunia industri, dunia usaha, pemerintah. Iya kan? Pemerintah juga kan tidak harus merekrut sarjana. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mesti diterima diselesaikan oleh tamatan sarjana. Sekarang kan sarjana ini dibutuhkan. Padahal akhirnya kan bisa jadi perguruan tinggi
mencetak pengangguran, bukan mencetak tenaga kerja. Harusnya itu dilakukan oleh pendidikan SMK. Ya, nah ini menarik. Kalau kita bicara SMK, ini sekarang kita bandingkan jumlah SMA negeri katakan itu dengan SMK negeri kan jauh. Berarti ini kan ada peluang bagi swasta untuk masuk di SMK. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, oleh pihak swasta, dua, oleh pihak pemerintah. Betul. Jadi oleh pihak swasta tentu melengkapi fasilitas. Fasilitas. Jadi kemudian melakukan sosialisasi terhadap eksistensi daripada lembaganya. Itu mutlak harus dilakukan. Kalau mengembangkan jurusan juga kan penting. Ya, dengan sendirinya. Apa yang dibutuhkan oleh pasar saat sekarang ini. Dan kurikulum jangan dibuat saklek. Harusnya mengikuti kepentingan pasar, tren pasar. Ke depan ini apa? Kan gitu kan. Kalau ngurus izin, saya kira tidak masalah asal ada investasi, asal sudah ada sarana prasarana dan ada problem, feasibility study. Jadi ada dukung lulusan SMP di wilayah itu berapa orang jumlahnya. Saya kira itu. Terus yang kedua, pemerintah mesti tidak pilih kasih dan tidak berat sebelah dalam hal ini. Artinya apa? Mohon maaf, selama ini dialihkan ke provinsi, dana pendamping dari APBD kan tidak diberikan pada anak SMA dan SMK swasta. Kenapa kepada justru anak-anak yang itu ada di sekolah negeri? Dari kapan itu, Pak? Sejak dialihkan ke provinsi, efektifnya 2017. Berarti kan dari tahun 2017 tidak ada dana pendamping. Dari sebelumnya ada. Sebelumnya saya tidak tahu ya. Karena kita berada di kabupaten. Kalau di Badung yang saya ketahui dapat. Nah, sekarang dan di bahkan provinsi hampir sama dengan dengan ini jangan-jangan melanjutkan kebijakan terdahulu. Nah, itu masalahnya. Dan tidak ada yang memberikan masukan. Iya, betul. Nah, saya terus terang tidak. Dialog hari ini didengar nih. Iya. Sama pengambil saya kebijakan. berharap banyak ini. Jadi yang justru dikeluhkan oleh teman-teman MKKS musyawarah kerja kepala sekolah di seluruh kabupaten di Bali, itu yang pertama. Terus yang kedua, badan musyawarah perguruan swasta. Yang ketiga oleh lembaga-lembaga sekolah, yayasan penyelenggara pendidikan. Ini keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak di swasta itu boleh dikatakan sampai saat ini tidak sama dengan negeri. Saya bilang tidak sama. Jadi harapan dari, anggap ini Pak Putra menyuarakan suara swasta nih. Iya. Apa harapannya? Ya, harapan saya tentu pemerintah tidak melakukan diskriminasi dan dikotomi terhadap persoalan pendidikan. Karena negeri swasta itu sekarang sudah tidak ada lagi semestinya dengan sistem pendidikan nasional. Kan kasihan justru anak-anak dari kelompok menengah, orang tua yang tidak mampu justru lebih banyak ada di swasta. Sementara maaf, yang sekolah di negeri lebih dominan anak-anak yang berasal dari keluarga mampu. Harusnya subsidinya kepada swasta dong. Jangan berdalih karena itu swasta. Tapi yang belajar di swasta itu adalah anak bangsa ini yang haknya sama, yang perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Dan negara wajib menyelenggarakan. Betul, mereka juga sudah sama dapat dana BOS dari APBN yang disebut dengan dana reguler. Tapi untuk diketahui, penggunaan dana BOS itu amat sangat ketat dan tidak semua mata anggaran yang artinya pembelanjaan yang harus dilakukan di sekolah itu bisa dibiayai oleh sekolah dari dana BOS. Mestinya justru dana pendamping dari APBD provinsi, kabupaten itulah yang lebih luas lah. Sehingga dengan demikian jangan sampai seperti istilahnya cemblong, ya ada pes kalau sih nggak dibelanjang. Masa begitu? Iya, dana BOS kan justru betapa takutnya, betapa sulitnya kepala sekolah atau bendahara sekolah yang membelanjakan karena saking ketatnya. Justru dengan dana pendamping kita harapkan apa budaya lokal kita itu terakomodasi atau didukung dengan APBD itu. Seperti Banten sehari-hari Purnomo Kidlem, Kajang Klion, Galungan, Kuningan, tak boleh dipakai dana BOS. Padahal itu nyata kan? Padahal itu real. Kita perlu dana itu sehari-hari untuk bagaimana karena pembangunan adat dan budaya kita kan kita tidak bisa abaikan. Mestinya negatif list. Kenapa desa adat bisa dibantu, kemudian kegiatan adat dan budaya di sekolah tidak ada dana khusus? Meskipun ada dana BOS, tapi tidak bisa dibelanjakan untuk itu. Ini catatan-catatan penting kiranya yang perlu didengar. Sebagai pelaku pendidikan dan
teman-teman di DPRD juga kalau nggak salah di bawah Komisi 4 ya? Iya. Komisi D kalau Komisi D ya. yang menangani bidang budaya dan pendidikan ini bisa dengar. Iya. Sehingga apa yang pernah dirasakan oleh swasta itu kembalilah. Iya. Ya, satu itu ya. Iya. Yang kedua tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi. Yang ketiga nggak perlu bangun sekolah negeri baru. Tapi berdayakan swasta. Ya, sinergi dengan swasta. Bantu dia guru, bantu kasasi anak-anak dana pendamping, yang padahal itu haknya harus diterima. Ya, paling tidak kan ada beberapa hal tuh Pak Putre yang harus dilakukan. Betul. Pertama, perhatikan swasta. Betul. Yang kedua, kenapa swasta harus diperhatikan? Karena dia juga hadir untuk membantu pemerintah. Betul. Pendidikan kan hak warga negara. Betul. So negeri tidak bisa menyelesaikan secara penuh. Maka hadirlah swasta. Betul. Iya kan. Yang ketiga, ya perlu dibantulah dari sisi pendanaan, dana pendamping dari APBD. Kemudian Sanpras. Karena Sanpras. Ini tanggung jawab bersama. Betul. Oke, Pak Putre. Harapan Pak Putre nih untuk pemerintah satu, yang kedua untuk dunia pendidikan sendiri, dan yang ketiga untuk masyarakat agar mereka memahami tentang pilihan gitu. Ini kan persoalannya mereka nggak paham nih terhadap pilihan apa-apa. Ya, saya kira tentu selain orang tua, pemerintah dalam hal ini bisalah melakukan semacam sinergi antara negeri atau pemerintah dengan swasta itu sendiri. Jadi pentahelik sekarang kan pendekatan pentahelik. Betul. Harus dijalankan ya. Ya, karena apa? Karena terus terang aja, kalau semua mau pemerintah ambil alih kan nggak mungkin. Di mana cari tanahnya, bagaimana mengangkat gurunya, bagaimana dengan dukungan-dukungan yang lain. Kalau semuanya mau dilakukan oleh pemerintah, nggak mungkin lah itu. Nggak mungkin lah itu. Di mana cari tanahnya, meskipun kita tahu ya banyak tanah juga yang dimiliki oleh pemerintah provinsi kan begitu, bisa dibangunkan. Apa itu setiap kali dibutuhkan anak mencari sekolah harus ke negeri, harus membangun sekolah, kan itu satu. Lalu yang kedua, bangun sinergi menurut hemat saya adalah bantulah juga swasta. Kalau daripada membangun satu sekolah baru, kenapa tidak per sekolah diberikan 2 RKB, ruang kelas belajar baru? Itu jauh lebih efektif. Lebih efektif. Dan ini pun bisa kita bendung terjadinya urbanisasi, traffic jam di dalam rangka penerimaan siswa baru. Jadi sistem zonasi yang dilakukan sekarang sejak 2016 itu sendiri udah benar itu sistem zonasi. Persoalannya sekarang kan jangan berpikir hanya anak-anak itu harus ditangani oleh negeri saja. Di sana kan sudah ada swasta. Tapi berikanlah dukungan. Tapi gengsinya kan mereka lebih bergengsi. Nah, justru mindset masyarakat ini harus dirubah. Dengan memberikan perhatian kepada swasta. Dan sekarang banyak swasta yang lebih maju daripada sampai negeri. dari perguruan tinggi. Sekarang dengan sistem akreditasi banyak kok. Di Denpasar coba kita swasta yang A. Makanya atau yang unggul gitu. Nah, kalau misalnya tidak dibangun fisiknya, diberikan bantuan RKB, ruang kelas baru, bantulah anak-anak swasta itu dengan dana pendamping APBD. Bila mana perlu bebaskan SPP-nya. Tekan pengelola swasta itu, jangan diberikan untuk memungut SPP lagi. Atau beasiswa ya. Diturunkan atau berikan beasiswa. Sebanyak SPP. Jangan bos. Kalau beasiswa kan otomatis sebesar SPP. Itu memang sudah, tapi PIP namanya yang berasal dari pemerintah pusat. Tapi dari pemerintah provinsi mana? Itu. Nah, terus kemudian belakangan ini kalau banyak anak yang diarahkan oleh orang tuanya atau sebaliknya orang tua tidak berdaya untuk membendung dan mengarahkan anak-anak mencari sekolah vokasi, mulai detik inilah hentikan itu. Jadi mari kita dorong anak-anak kita memiliki keterampilan. Ketika ia tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, dia sudah bisa bekerja. Soft skill ya. Soft skill dia punya. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Sekarang di perguruan tinggi diwajibkan itu. Kampus Merdeka, mereka harus memiliki keterampilan. Nah, kalau di SMA bukannya tidak punya keterampilan, punya, tapi kan berbeda, tidak lebih banyak daripada mereka sekolah di SMK. Dan yang perlu juga diingatkan,
anak-anak SMK boleh kok kuliah. Kenapa tidak? Tidak ada larangan. Kemanapun dia boleh. Makanya moto SMK seperti yang saya bilang tadi kan, dia bisa bekerja, BMW ini bekerja, melanjutkan perguruan tinggi dan berwirausaha. Malah lebih siap ya. Lebih komplit dia dapat. Jadi cepat dewasa. Justru kombinasi antara mata pelajarannya di sana lebih dominan, lebih bersifat ke vokasi, bandingannya 60-40, teoretiknya 40, SMA terbalik 75-25. Ya, semangatnya SMK bisa. SMK bisa. Baik, Semesta Bali Channel, demikian bincang-bincang santai saya dengan Pak Putra Wijaya yang masih segar bugar dan suaranya masih kenceng. Ya. Sudah beberapa tahun kita nggak ketemu Pak Putra, dan saya senang sekali bisa bertemu dan berdialog hari ini. Ya. Mudah-mudahan semangatnya tetap dijaga, dan mari kita bangun generasi muda kita untuk bisa kita arahkan memiliki soft skill. Salah satu pilihannya adalah SMK bisa. Terima kasih. Sampai jumpa dalam dialog yang lain. Saya Wisnu Murti mengakhiri dialog hari ini. Om Santi 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 Om. Terima kasih.